Ini yang penting, ucapannya Haram bin Milhan, salah satu dari 70 sahabat Nabi ini yang dikirim, dan dia termasuk yang ditusuk pada hari itu. Ketika beliau ditusuk, darah itu diambil, kemudian diusapkan ke wajahnya sambil mengucapkan fuztu wa rabbil Ka'bah, demi Allah aku udah sukses. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. Semuanya dihapuskan pada saat peristiwa pembebasan Mekah. Nah, setelah Mekah dibebaskan, barulah orang-orang Arab menyadari memang ajarannya Nabi Muhammad itu benar. Setelah itu barulah masing-masing kabilah itu berbondong-bondong untuk menyatakan keislamannya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika pertolongan Allah dan kemenangan itu sudah datang, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kalian melihat orang-orang itu berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Allah. Kenapa kok bisa berbondong-bondong? Sudah dapat bukti itu menang terhadap Ka'bah. Kenapa kok kemenangan terhadap Ka'bah ini yang dijadikan patokan? Orang Arab melihat dari peristiwa ini, peristiwa penyerangan Baitullah ini oleh tentara bergajah, bahwasanya tidak akan pernah mungkin mereka yang salah itu menguasai rumah Allah ini. Mereka yang diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus rumah Allah ini adalah orang yang berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa perintah Allah? Fasabbih, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bihamdi rabbika, dengan disertai dengan tahmid juga, alhamdulillah. Wastaghfir, terakhir disuruh minta ampun. Nah, ini di antara telaah dan analisanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsir beliau Mafatihul Ghaib, kitab tafsirnya Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Beliau ketika menjelaskan ayat ini, ada 3 tanda yang Allah berikan dan ada 3 kewajiban yang Allah berikan. Tanda yang pertama, Allah berikan Nasrullah, pertolongan Allah. Ini pertolongan Allah datang kepada Rasulullah banyak di pertempuran Badar, di pertempuran Uhud itu pun ada pertolongan Allah. Meskipun akhirnya nanti pertempuran Uhud itu kaum muslimin mengalami kekalahan, ada pertolongan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala masih menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak lain karena pertolongan Allah. Kemudian di perang Khandaq ini pertolongan Allah. Sudah ada tanda ini, sudah dilihat oleh Nabi Muhammad, pertolongan Allah. Nanti engkau juga akan melihat Al-Fath, kemenangan, di mana engkau nanti akan masuk ke kota Mekkah itu dengan aman, tanpa ada hadangan-hadangan lagi oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini Al-Fath. Kemudian tanda yang ketiga, setelah Fathu nanti kamu akan melihat orang-orang berduyun-duyun, berbondong-bondong masuk agama Islam. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi kemudian mensejajarkan 3 tanda ini dengan 3 kewajiban. Kewajiban yang pertama disuruh bertasbih. Kewajiban yang kedua disuruh bertahmid. Kewajiban yang ketiga disuruh istighfar. Kalau dicocokkan gitu kan, ketika mendapatkan pertolongan Allah, perintahnya adalah tasbih, memperbanyak subhanallah, subhanallah, sucikan nama Allah ketika mendapatkan pertolongan Allah. Ketika mendapatkan kemenangan, disejajarkan dengan tahmid, alhamdulillah. Berarti ini puncak dari pertolongan Allah, alhamdulillah. Mendapatkan pertolongan Allah kemudahan, tetapi puncak dari pertolongan tersebut kita belum merasakannya gitu kan. Ini tasbih terus, bertasbih. Sudah sampai puncak kita dinyatakan menang, alhamdulillah. Tapi lihat, ketika orang-orang banyak berbondong-bondong masuk Islam, artinya kan ini banyak pengikut tuh sudah banyak. Kenapa kok diperintahkan istighfar di sini? Pertanyaannya. Jadi antum nanti punya pesantren, jemaah banyak gitu, itu disuruh banyak-banyak istighfar. Antum jadi pengurus masjid udah rame, makmur gitu.
itu disuruh banyak-banyak istighfar. Apalagi jadi ustadz, jemaahnya banyak, itu suruh banyak-banyak istighfar yang kayak gitu. Suruh banyak-banyak istighfar. Ya, kenapa? Allah Ta'ala a'lam, surah An-Nasr ini oleh sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibn Abbas, beliau menyampaikan ini adalah pertanda dari ajalnya Nabi itu sudah dekat. Kok bisa seperti itu? Ini yang saya lihat, yang saya pandang setelah saya merenungi surah tersebut, bahwasanya dakwah ini kan perjuangan. Tentunya yang namanya perjuangan ada pengorbanan dan ada rasa sakitnya. Pada saat kemenangan itu didapat, artinya tugas kamu sudah selesai. Kalau tugas kamu sudah selesai, itu kan, berarti ya nggak lama lagi kamu sudah sini kembali kepada Rabbmu. Tugas kamu sudah selesai, nanti yang akan melanjutkan ada lagi yang akan melanjutkan. Nah sekarang antum melihat dakwah ini ada yang menghadang nggak? Kalau ada yang menghadang, itu nanti kesulitan masih datang terus dalam dakwah. Ketika kesulitan datang terus dalam dakwah, nggak lama pertolongan Allah datang. Nanti pertolongan Allah datang. Tetapi puncak dari perjuangan dakwah itu sampai mana? Ketika nanti antum mendapatkan, oh kalau dakwah ini sudah mudah, maka pertandanya nggak lama lagi antum. Nggak lama lagi. Artinya apa? Udah selesai tugas antum sampai di sini. Atau belum sampai merasakan sudah nyaman di dakwah itu, boleh jadi nanti Allah panggil duluan antum. Seperti kisahnya Seperti kisah Bi'ru Ma'unah. Ini salah satu contoh di mana Allah mencintai mereka, belum menyampaikan dakwah udah dipanggil dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kisahnya lengkapnya sampai di sini. Akan kita baca di Ar-Rahiq Al-Makhtum ini insyaallah biidznillah. Tapi ringkasan ceritanya mungkin saya sampaikan juga pada kesempatan kali ini mumpung belum Isya ya. 70 sahabat Nabi itu diutus oleh Nabi untuk mengajarkan Islam. Artinya ini kan kadernya Nabi, santrinya Nabi SAW. Nah bahasa syariatnya sahabat. Tapi mereka adalah orang-orang yang dikader oleh Nabi SAW untuk menyampaikan dakwah. Ini juru dakwah. Nah karakternya juru dakwah Nabi itu bukan gemen-gemen gitu loh. Tidak hanya menguasai ilmu secara teori, tapi juga menguasai ilmu secara praktek. Disampaikan oleh Anas bin Malik dalam riwayat Imam Al-Bukhari itu dalam sahihnya, 70 sahabat Nabi ini semuanya Ansor. Kerjaan mereka kalau malam itu menelaah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, tadarus Al-Quran, diulang-ulang hafalatnya. Kemudian dicoba untuk mendalami makna yang terkandung di balik Al-Quran tersebut. Itu malam hari, tiap hari begitu rutinitasnya. Artinya malam belajar. Siang ngapain? Siang ngambil air. Buat apa? Ditaruh di masjid. Artinya apa? Pelayanan umat. Melakukan pelayanan terhadap umat. Setelah memenuhi air di masjid untuk keperluan orang wudu, keperluan orang minum, mereka kemana? Pergi ke hutan cari kayu bakar. Yahtatibun. Mereka mencari kayu bakar. Diapain? Fayabi'una fis-suq, kata Anas bin Malik. Mereka menjualnya di pasar. Buat apa? Buat mereka makan sendiri? Enggak. Hasil dari penjualan kayu bakar yang mereka cari di hutan itu untuk memberi makan ahlus suffah. Ahlus suffah itu orang-orang yang nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, baru datang dari luar Madinah untuk menyelamatkan akidahnya karena diburu sama orang-orang kafir. Diberi oleh Nabi SAW tempat di masjid. Jadi mereka tidur di situ, mereka nginap di situ, sementara mereka belum dapat rumah di Madinah. Ya mereka muhajirin yang belum punya rumah, itu ahlus suffah. Itu mereka kasih makan. Nah artinya secara karakter itu sudah ada dalam diri mereka. Secara teori mereka menguasai ilmu. Tentunya kan mereka ini disayang sama Nabi. Maka dipilihlah 70 inilah yang jadi kader dakwahnya Nabi. Kirim nyampaikan dakwah. Tapi di tengah jalan dicegat sama musuh Allah, dibantai habis. Gimana nggak marah Nabi?
marah, sedih, campur aduk di situ. Maka 1 bulan Nabi kunut nazilah. Laknatlah kabilah ini, laknatlah kabilah ini, laknatlah kabilah ini. Nabi yang doa di sholat 5 waktu, di waktu yang paling mustajab, yaitu setelah rukuk menuju sujud, diaminkan para sahabat. Apa enggak rontok gitu? Rontok. Nah, tetapi pelajaran yang saya ambil di sini dari kisah Bi'ru Ma'unah, sumur Ma'unah di sini, kader-kader dakwah yang disayang sama Nabi SAW ini belum menyampaikan dakwah satu patah kata pun sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ucapannya Haram bin Milhan, salah satu dari apa? Sudah isya ya? Sedikit lagi ya. Baru setelah ini kita tutup dan azan untuk sholat isya. Ini yang penting, ucapannya Haram bin Milhan, salah satu dari 70 sahabat Nabi ini yang dikirim, dan dia termasuk yang ditusuk pada hari itu. Ketika beliau ditusuk, darah itu diambil, kemudian diusapkan ke wajahnya sambil mengucapkan fuztu wa rabbil Ka'bah. Demi Allah aku sudah sukses. Demi Allah aku sudah sukses. Jadi patokan suksesnya di dalam Islam ini bukan berarti kalau dakwah itu sudah banyak jamaahnya itu belum tentu sukses. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meridhoi apa yang kita lakukan, disitulah patokan kesuksesan seseorang itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa besar pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram bin Milhan korbannya sudah korban nyawa gitu loh. Ya, kita juga nggak ngambil kesimpulan ya, kalau nyampaikan ceramah begini kemudian saya ditusuk dari belakang baru saya sukses gitu, nggak juga gitu loh, nggak seperti itu juga gitu. Tetapi kalau itu terjadi di saat antum mati dalam memperjuangkan agama Allah, disitulah kesuksesan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bagi masing-masing kita, dan itu cita-citanya orang yang beriman. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.